Selamat pagi pemirsa. Negara ini sudah kenyang dengan pengalaman praktik korup kalangan birokrat. Di sejumlah kasus korupsi birokrat sering dilakukan berjamaah. Cara kerja mereka pun semakin lihai dan licik demi membengkokkan aturan dan prosedur kerja. Segala temuan kejanggalan yang terjadi di kementerian atau lembaga tidak bisa dianggap remeh. Pengusutan tuntas harus dilakukan sebagai bukti komitmen reformasi birokrasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 8 Maret 2023 dengan tema bersih-bersih kekayaan pejabat. Maksud kami usut tuntas kekayaan pejabat bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Kekayaannya aman? Tidak sebesar Rafael. Tidak sebesar RAT ya. Dan juga tidak perlu ada kewajiban membeberkan karena bukan pejabat. Bukan pejabat negara. Baik, kita sebelum bahas itu Mas Arief, kita akan lihat dulu pemirsa ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, buntut dari kejadian kebakaran di depo Pertamina di Pelumpang. Investigasi Pelumpang harus transparan. Ini kenapa kemudian harus disuarakan seperti ini, Mas Arief? Transparansi ini lebih dipentingkan buat saya pikir Pertamina ya, karena secara teknis, secara engineering ini kan bukan sebuah peristiwa yang pertama kali. Yeah. Di Cirebon sudah pernah terjadi, sekarang di Jakarta, dan di Jakarta lebih kompleks lagi karena amat dekat dengan pemukiman publik. Yeah. Dan itu merupakan sebuah hal yang harus dievaluasi secara transparan siapa yang salah. Dan ini merupakan suatu pelajaran buat kita semua, baik dalam hal yang sifatnya teknis, maupun dalam hal pengelolaan tata ruang. Jadi ini transparansi ini penting sekali karena dimensinya yang Jakarta ini sangat luas. Berarti kita tunggu kepolisian ini ya dalam hal ini. Oh ya, betul. Karena ada yang meninggal kan, ada yang tewas ya. Betul, dan kita harapkan diungkap supaya kemudian harus ada pertanggungjawaban begitu ya Mas Arief. Ya. Supaya kemudian peristiwa serupa tidak terjadi lagi, karena kalau sampai terjadi lagi ya betapa bodohnya kita begitu ya Mas Arief ya. Kita tunggu nanti hasil investigasi dari kepolisian terkait dengan kebakaran di Pelumpang ini. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini di halaman 2, halaman dalam harian Anda pemirsa. Lebaran tahun ini 123,8, hampir 124 juta warga diprediksi mudik Lebaran. Ini karena sudah tidak ada lagi pembatasan ini ya Mas Arief ya. Ini apakah kemudian setelah sekian tahun kita tidak mudik secara kapasitas penuh, akan siap untuk melaksanakan mudik dan juga nanti arus balik ya nih Mas Arief? Saya percaya kita sudah punya drill ya, sejak beberapa bulan lalu pemerintah, swasta, dan beberapa BUMN yang terkait itu sudah mengalami latihan-latihan di saat kita menghadapi liburan dan berbagai macam event-event besar yang mengakibatkan adanya mobilitas tinggi dari masyarakat, baik itu darat, udara, maupun laut. Kita sudah pernah berlatih atas hal tersebut. Jadi saya berharap ada 124 juta orang yang akan bergerak dari satu titik ke titik yang lain dan kembali lagi. Itu merupakan sebuah hal yang dianggap sebagai sebuah hal yang wajar karena ini tadinya kan ini akan hajatan tahunan yang mana setiap pihak harusnya sudah sangat terlatih atas hal ini. Jadi kita percaya saja dan kita koreksi dalam hal persiapan khususnya untuk mengantisipasi banyak hal yang kita tidak ingin kejadian. Dan juga mungkin antisipasi kalau ternyata jumlahnya jauh lebih besar daripada survei ini ya, Mas Arief ya. Betul. Karena kan sering terjadi orang Indonesia itu tidak mengaku ketika ditanya akan mudik apa tidak. Masih pikir-pikir katanya. Angkanya dapatnya 124 juta. Ternyata nanti jangan-jangan yang mudik 200 juta. Itu kan harus diantisipasi juga. Jangan sampai kemudian kelabakan ketika peristiwa mudik dan balik ini terjadi. Kita harapkan ke semua pihak bisa bersiap.
kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya dari kolom politik dan hukum pemirsa di halaman 5 di harian Anda. Ini masih terkait dengan kasus RAT yang merembet ke Bea Cukai nih, Mas Arief. Ex pejabat Bea Cukai mengaku tidak berniat pamer. padahal dipampang di media sosialnya bagaimana berfoto di depan pesawat terbang dan berfoto dengan motor gede. Jadi tidak sadar atau bagaimana itu ya? Saya pikir ada dua hal ya yang didapati dari ED atau Eko Dewanto ini ya. Dua hal. Yakni dia tidak tahu bahwa dirinya narsis, ada elemen narsistik di dalam perilaku dia di sosial media, dan yang kedua adalah sense of entitlement, bahwa dia merasa berhak, dia merasa wajar-wajar saja, dia merasa bahwa itu memang dia pantas dia lakukan itu, tanpa dia berempati kepada publik terhadap apa yang dia lakukan. Sementara pemimpin-pemimpinnya itu tidak pernah mencontohkan hal yang sama gitu ya. Dari menteri mulai presiden. Tetapi ini merupakan sebuah titik koreksi ya, sebuah momentum juga buat semua ASN, semua PNS untuk tidak hedonistik, tidak narsistik, dan sense of entitlement-nya itu dikoreksi kembali. Apakah saya benar-benar melakukan sesuatu hal yang bisa ada unsur empatinya kepada publik ya. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin jadi momentum buat kita semua. Dan menarik adalah peristiwa ini semua kan terbuka karena viralnya materi atau konten di media sosial ya Mas Arief. Ini saya tidak tahu apakah blessing in disguise atau curse in disguise untuk orang-orang yang terlibat, tapi rupanya media sosial itu akhirnya membantu juga ya membuka fakta-fakta yang selama ini dalam tanda petik jadi rahasia umum, begitu ya Mas Arief? Oke, kita harapkan kita semua, terutama Anda pejabat-pejabat negara, ya punya rasa lah ya bahwa Anda tidak hidup di ruang hampa, Anda hidup di antara warga masyarakat yang juga masih banyak sekali yang dalam kondisi yang susah. Kita ke editorial Mas Arief dan pemirsa. Editorial pada hari ini diberi judul Usut Tuntas Kekayaan Pejabat. Ini menarik sekali Mas Arief karena dulu ya, ini saya tidak mau melestarikan stigma, tapi ada anggapan bahwa kalau ada pejabat kaya ditanya, dari mana? Dia pegawai pajak. Atau dia pegawai mana bapaknya? Bea Cukai. Bea Cukai. Oh iya, itu kan biasanya basah begitu ya. Nah, tapi kan akhirnya kita melihat bahwa fakta tidak bisa terjadi terus-terusan hal seperti itu. Kalau usut tuntas kekayaan pejabat ini mungkin bisa dilakukan, atau jangan-jangan semangat korps lebih kuat untuk bisa membuka apa yang terjadi, Mas Arief. Seharusnya bukan hanya pajak, bukan hanya bea cukai saja ya. Ini merupakan, sekali lagi, ini adalah sebuah momentum yang harus kita gunakan. Karena kalau tidak, ini akan jadi semacam kebijakan kebijakan yang hangat-hangat tai ayam, dan kita tidak ingin hal itu terjadi. Karena kalau sekarang kita punya wacana untuk adanya mengundangkan undang-undang perampasan aset, ya. Saya pikir itu merupakan salah satu hal yang harus kita lanjutkan sebagai salah satu tools ya, alat untuk kita melengkapi aturan bermain kita. Karena undang-undang tindak pidana TPPU saja kurang cukup ya. Karena kalau kita lihat akumulasi dari mutasinya Rafael Alun, Trisambodo itu sampai katanya 0,5 triliun. 500 miliar ya. Dan sementara hukuman maksimum untuk seseorang yang melakukan TPPU untuk perorangan itu cuma hukuman maksimalnya 20 tahun, lalu dendanya 10 miliar. Kalau korporasi denda pidananya cuma 100 miliar, sementara orang ini sudah melakukan akumulasi transaksi sampai 500 miliar gitu ya. Jadi kurang cukup kalau hanya pakai undang-undang TPPU. Dan saya yakin ini merupakan sebuah sebuah momentum yang harus segera disikapi oleh kita semua, khususnya DPR dan pemerintah. Salah satu juga yang mungkin harus diubah
kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan itu kan tidak ada sanksi pidana untuk yang tidak menyerahkan atau menyerahkan dengan tidak benar. Dan katanya itu harus mengubah undang-undang yang mungkin salah satu dari pemerintah atau dewan agak enggan karena bisa jadi bumerang untuk dirinya. Tapi kita akan bahas ini ya Mas Arief dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 8 Maret 2023, usut tuntas kekayaan pejabat. Usut tuntas kekayaan pejabat. Negara ini sudah kenyang dengan pengalaman praktek korup kalangan birokrat. Di sejumlah kasus, korupsi birokrat kerap dilakukan berjemaah. Cara kerja mereka pun kian lihai dan licin demi membengkokkan aturan dan prosedur kerja. Sebab itu, segala temuan kejanggalan yang terjadi di kementerian atau lembaga tidak bisa dianggap remeh. Pengusutan tuntas harus dilakukan sebagai bukti komitmen reformasi birokrasi. Hal serupa harus dilakukan terkait fenomena Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto. Keduanya tidak boleh dianggap sebagai kasus tunggal di Ditjen Pajak maupun Bea Cukai. Rafael dan Eko sangat mungkin hanyalah puncak gunung es kebobrokan di Kementerian Keuangan. Terlebih, kejanggalan laporan kekayaan hingga transaksi mencurigakan memang bukan baru di Kemenkyu. Jauh sebelum itu, pada 2011, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK sudah melaporkan 168 transaksi mencurigakan oleh pegawai Kemenkyu. Namun laporan yang diberikan ke Itjen Kemenkyu itu kemudian menguap begitu saja. Seiring dengan disorotnya kasus Rafael, terungkap adanya ribuan pegawai Kemenkyu yang belum memasukkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Setelah dikebut, masih terdapat 69 orang belum melaporkan LHKPN dengan jujur. Aroma busuk makin kuat dengan temuan teranyar PPATK bahwa sejumlah pejabat pajak lainnya diindikasikan melakukan transaksi janggal. Maka jelas, kali ini pembersihan Kemenkyu harus dikawal ketat. Kita tidak bisa lagi berharap semata pada Kementerian Pimpinan Sri Mulyani Indrawati itu karena nyatanya baru bergerak ketika dihujat publik. Kita mendesak KPK menjadikan Rafael dan Eko sebagai pintu masuk pembersihan itu. Kita mengapresiasi KPK yang telah menaikkan status kasus Rafael ke penyelidikan. Hal itu menyusul temuan PPATK bahwa nilai transaksi janggal terkait pejabat eselon 3 berharta 56,1 miliar rupiah tersebut mencapai 500 miliar rupiah. PPATK telah membekukan 40 rekening, baik milik Rafael, keluarga, hingga sejumlah perusahaan, termasuk konsultan pajak yang dicurigai menjadi perantara Rafael. Sementara Eko yang kerap memamerkan mobil mewah dan pesawat Cessna di akun medsosnya diperiksa KPK kemarin. Pria yang telah dicopot dari jabatan sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta itu memiliki kekayaan 6,7 miliar rupiah. Apapun hasil pemeriksaan terhadap Eko, tidak boleh menutup kecurigaan jika terdapat kejanggalan di jajaran Ditjen Bea Cukai lainnya. Di sisi lain, kasus Rafael dan Eko menunjukkan pentingnya pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset yang sebenarnya sudah diusulkan sejak 2008. Peraturan yang ada saat ini, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, belum cukup memadai. Sebab dua undang-undang tersebut membutuhkan pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sementara berkaca pada kasus Rafael, upaya permainan transaksi sudah demikian canggih dengan adanya indikasi pihak perantara yang secara profesional melakukan pencucian uang. Jaringan Rafael pun melibatkan dua konsultan pajak yang menjadi perantaranya. Kedua orang tersebut pun merupakan mantan pegawai Ditjen Pajak dan kini kabur ke luar negeri. Namun demikian, pengusutan tak hanya kepada kekayaan pejabat Kemenkyu yang fantastis.
pejabat kementerian atau lembaga lain, juga lembaga anti rasuah, jangan gentar. Pasalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat transaksi keuangan mencurigakan selama 2022 mencapai 1.215 laporan dengan nilai 183,8 triliun rupiah. Kondisi itu menunjukkan tantangan berat KPK untuk membuktikan tindak pidana. Jika rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, segala kekayaan yang tidak dapat dibuktikan kejelasan asal-usulnya dapat dirampas oleh negara. Bahkan, kekayaan yang diperoleh dari perdagangan narkotika hingga penyeludupan juga dapat disita negara. Lebih jauh, undang-undang perampasan aset sebenarnya juga hutang Indonesia pada komitmen global. Indonesia telah menyerahkan instrumen ratifikasi atas United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC dan United Nations Convention Against Transactional Organized Crimes atau UNCTOC beberapa tahun lalu sebagai rujukan pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena itu, sudah semestinya rancangan undang-undang perampasan aset yang notabene sudah masuk prolegnas 2023 harus segera disahkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, Mas Arief, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Apa kabar? Ya, sehat-sehat ya Pak. Kita bersyukur juga ada kasus RAT yang kemudian akhirnya merembet kemana-mana. Dan harapannya sih ini menjadi momentum untuk bersih-bersih. Tapi pertanyaannya Pak Saud, apakah Anda yakin bahwa kemudian para penegak hukum, termasuk institusi alma mater Anda, KPK, itu bisa benar-benar membuka yang selama ini menjadi rahasia umum bahwa ada oknum-oknum pejabat menjadi kaya dengan tidak wajar? Atau ini hanya pada saat kita bicarakan ini, mungkin jangan-jangan 1-2 pekan depan kita sudah lupa dan akhirnya kekayaan pejabat yang ajaib itu ya tetap begitu saja, Pak Saud. Bagaimana, Pak? Iya, saya percaya yang Bung Leo sampaikan tadi itu sebenarnya itu ya. Karena gini, coba kalau kita katakan tadi di editorial disebutkan undang-undang perampasan aset. Ya. Itu hal yang sama terjadi ketika kita memulai undang-undang TPPU. Kemudian orang ribut memperdebatkan pasal 69. Itu udah jelas di pasal 69 itu. Ya. Dari TPPU kita nggak perlu yang namanya predicate crime, ya kan? Karena bagaimanapun kalau kita bicara korupsi itu pasti hasilnya dari korupsi, nggak mungkin dari dagang yang lain gitu. Oke. Walaupun nanti dia pertama korupsi dulu, kemudian dia buka toko dan seterusnya. Tapi hasilnya buka toko dari mana? Jadi kalau kembali ke pertanyaan Bung Leo tadi. Saya khawatir undang-undang perampasan aset itu nanti juga nasibnya sama. Jadi artinya gini, orang akan bilang, setiap orang dijamin loh Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita punya benda-benda kita dilindungin. Nah, orang akan debat terus. Sehingga kemudian katakanlah nanti Undang-Undang perampasan aset akan ada, biasanya ujungnya sih selalu ada badan ya. Sama dengan Undang-Undang Money Laundering, ujungnya itu bentuk PPATK. Nah, badan ini nanti debat-debat terus. Ya. Itu bisa kita bayangkan debat-perdebatan seperti itu. Karena setiap orang katanya nanti bisa diambil asetnya tanpa harus melewati proses pengadilan lebih dahulu. Yang penting pembalasannya atau katakanlah itu bukan haknya, keadilannya yang rakyat tidak dapat. Tapi menurut saya gini, daripada gitu, ada saja undang-undang TPPU nggak jalan, apalagi kalau nggak ada gitu kan. Jadi gitu juga dengan undang-undang perampasan aset. Perampasan aset ini harusnya ada ya? Harus ada, karena kalau nggak ada pasti akan lebih sulit. Cuman pertanyaannya adalah kembali lagi, bagaimana nanti kita menjalankan itu? Dari sisi naskah akademiknya kan
sudah jelas, nggak ada perdebatan lagi sebenarnya, sama dengan TPPU ini. Iya. Naskah akademiknya udah jelas, makanya ada 69 itu. Oke. Tapi kan itu berdebat terus. Sampai hari Iya. ini kayaknya susah banget membawa di yang 500 M itu. Pak Saud, kalau melihat peristiwa ini kan beberapa pihak percaya bahwa ini hanya yang sial saja ketahuan begitu. Mungkin ada juga oknum-oknum pejabat bukan hanya di Kementerian Keuangan, di beberapa kementerian lembaga lain. Kalau Anda lihat dengan sistem yang sekarang, laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu tidak ada sanksi pidana jika pejabat yang tidak menyerahkan atau menyerahkan dengan tidak benar. Itu kan akhirnya jadi pura-pura saja kita mau memastikan bahwa pejabat ini tidak bisa korupsi, Pak Saud. Bagaimana, Pak? Ya, kembali lagi kalau dari sisi administrasi negara itu kan namanya maladministrasi ya. Arti berbohong. Itu pidana lagi sebenarnya. Jadi artinya itu bisa saja dikejar kalau memang mau. Oke, mungkin itu bukan KPK, kita debat lagi. Loh, kok bukan KPK? Ini kan penyelenggara negara dan most likely uang itu datang dari hasil korupsi. Ya. Jadi kita selalu berdebat mengenai ketidakpercayaan kita terhadap seseorang adalah sesuatu yang salah. Bukan kita nggak percaya apapun, tapi nyatanya pendalaman itu yang kita anggap masih belum dilakukan bisa dibantu hampir 300 sekian ratus ribu, 300 ribu pegawai negeri harus dicek. Ya. Beres saja berapa, Kapolda berapa, terus yang lain-lain segala macam itu. Sehingga ada alasan sulit untuk mengeceknya. Makanya beberapa tempat saya katakan belajar dari pengalaman lain, ya disampling aja, diambil gitu ya, sehingga kemudian kalau kita katakan tadi Bung Leo banyak nggak di tempat lain, tadi kan sudah di editorial sudah diingatkan ada 183 T loh. Ya. Itu kita di mana kerjanya gitu kan, kalau dibaca sama rakyat yang kebakaran di Tanjung Priok itu kan sakit hati banget itu kayak begitu. Kayak kemakan siang aja rebutan gitu. Jadi ini saya pikir kita harus membuka hati, pintu hati kita lah. Wah, ada yang belum beres di negeri ini. Baik. Kita harapkan ini menjadi momentum tentunya supaya kemudian kasus ini tidak jadi terlupakan begitu ya Pak Saud ya. Kalau nanti jangan-jangan 1 pekan, 2 pekan ke depan ada kasus lain yang lebih besar, akhirnya kita lupa tuh mengusut tuntas kekayaan pejabat yang kemungkinan didapat dengan cara yang tidak wajar. Tapi saat ini terima kasih Saud Situmorang, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Saud. Singkat saja Mas Arief sebelum kita jeda, kalau melihat momentum ini benar-benar kita bisa melihat ini untuk pembersihan atau 1-2 pekan ini akan lupa lagi nih? Ini kita serahkan pada pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan ya, aparat untuk melakukan penindakan. Sehingga apabila dalam 1-2 hari atau dalam waktu dekat ini akan ada lagi orang-orang yang kita bisa dibuka kembali ya. Bukan hanya karena sekarang ada fenomena witch hunt gitu ya, semua orang kena gitu ya. Tapi kalau kita makin lama, makin sepi, ini merupakan sebuah aksi yang tidak dikategorikan sebagai kita ngikut gelombang ya. Ini mumpung gelombangnya lagi bagus, dukungan publik lagi bagus, dan saya pikir ini merupakan sebuah momentum yang tidak boleh disia-siakan oleh aparat penegak hukum. Oke, kita harus jeda dahulu Mas Arief dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali seusai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Arief. Selamat pagi Pak, silakan Pak Edward. Apa yang terjadi di Departemen Keuangan seperti yang disampaikan Bung Leo tadi, ini cuma fenomena puncak gunung es saja. Kalau kita lihat bukan cuma di lembaga Departemen Keuangan, Mas, banyak departemen-departemen lagi, instansi lain yang juga begitu punya kekayaan. Nah, yang penting sekarang seluruh prasarana untuk menegakkan hukum agar kita dapat mengetahui bahwa pejabat itu berlaku benar, berlaku jujur, tidak korupsi itu ya itu tadi perangkat-perangkatnya, undang-undang tentang pencucian uang, undang-undang tentang perampasan aset, undang-undang tentang pembutihan terbaik, itu harus segera disahkan. Kita sepakat, kita setuju dengan tuntutan dari beberapa masyarakat bahwa kalau sampai limit waktu yang ditentukan DPR tidak mengesahkan, Presiden harus membuat perpu untuk hal-hal itu. Karena kenapa? Kita sadari betul bahwa negara ini terhambat dengan program-program yang luar biasa yang dilakukan Presiden Jokowi, masih terhambat dengan banyaknya korupsi yang luar biasa. Mungkin 20% dari APBN itu habis dikorupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil contoh. Sewaktu mau mencalon dia berutang. Setelah jadi 5 tahun bisa membiayai biaya besar, punya rumah mewah. Waktu itu waktu mau mencalon rumah masih nyicil. Sekarang punya hutang 50 miliar. Nah, sekarang bisa membiayai pakai jet pribadi, pakai membagikan door-prize mobil umroh dan macam-macam. Ini perlu dipertanyakan yang begini. LHKPN-nya benar nggak ini loh? Sudah LHKPN itu harus didukung oleh instansi-instansi lain. Misalnya sertifikat. BPN harus meneliti ini punya siapa gitu loh, harus datang ke lokasi dan tanyakan. Nah ini harus seluruh dari bawah, dari perangkat desa harus komitmen. Nah ini bangsa ini punya komitmen nggak untuk memajukan bangsa dengan memberantas korupsi. Karena kan surat pengantar dari kepala desa, harta kelurahan, ini jelas milik siapa, sehingga harta-hartanya, kalau masalah transaksi keuangan kita yakin OJK sudah sangat teliti, sudah banyak laporan-laporan, cuma tindak lanjutnya aja yang enggak. Nah sekarang itu tadi Bung Leo, inilah contoh-contohnya saya bilang, waktu mencalon hutang 50 miliar, setelah itu punya rumah mewah, padahal rumah masih nyicil. Sudah itu bisa membagikan door-prize yang luar biasa. Nah ini contoh-contoh korupsi yang luar biasa ini. Tapi nggak terendus. Nah, mudah-mudahan ini akan diendus oleh KPK. KPK jangan takut. Nggak usah takut. Jangan takut ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Peter di Jakarta. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Jadi begini, usul saya, pemerintah, kalau memang DPR tidak mau membuat undang-undang perampasan kekayaan orang-orang yang tidak mampu buktikan secara hukum kekayaannya itu dari mana, seperti yang pernah digagas oleh Ahok gitu, Gubernur DKI yang dulu, Perpu perlu dibuat oleh Pak Jokowi, karena ini juga genting ini. Sehingga benar-benar terbukti. Sekarang tantangan saya kepada partai politik, kan ini tantangan 2024, semua partai politik berani enggak membuat satu jargon bahwa kalau kami berkuasa, kami akan mensponsori, kami menjadi orang yang terdepan mengusulkan undang-undang perampasan aset, undang-undang pembuktian terbalik yang pernah digagas oleh Ahok. Berani enggak partai politik yang demikian, baik yang sudah ikut pemilu maupun belum ikut pemilu. Saya kira itu usulannya sama dengan Pak yang pertama tadi itu. Saya setuju begitu, buktikan secara hukum. Oke, terima kasih Pak Peter di Jakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Peter ada Pak Faisal di Malang, Jawa Timur. Pak Faisal, selamat pagi.
Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Arif. Selamat pagi Pak Faisal. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ya, usut tuntas berarti usut sampai di semua tingkat eselon Bung Leo. Bahkan di semua kementerian. Oke. Kalau PPATK kewalahan karena banyaknya LHKPN, saya punya usul Bung Leo. Iya Pak. Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait, ada fakultas hukum, ada akuntan di sana, itu lebih dijamin independensi dan objektivitas. Yang kedua, usut tuntas saya mengartikan usut semua aset yang mencurigakan sampai pada mereka yang punya hubungan kekeluargaan, ikatan perkawinan dan keturunan, baik secara vertikal maupun horizontal. Saya kira gitu, Bung Leo dan Bung Arif. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Faisal di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda Pak. Ya ini kan kembali lagi ya Mas Arif. Kalau bicara undang-undang perampasan aset, sampai sekarang masih rancangan undang-undang. Artinya kalau Pak Boyamin ya dari Maki mengatakan ya Presiden buatlah perpu begitu. Dan ini para pemirsa juga mendukung. Tapi kan pertanyaannya, tinggal bagaimana melaksanakan atau menegakkan aturan itu. Semuanya sudah ada, tapi kalau kemudian tidak dilakukan, kan susah juga. Bagaimana Mas? Betul. Seringan-ringannya berbagai macam ancaman pidana yang ada di Undang-Undang TPPU, itu adalah norma hukum. Ya, jadi kalau saja Kejaksaan, PPATK, KPK bergerak cepat untuk melakukan penelitian terhadap aset-aset ASN, paling tidak eselon 1 saja dulu, itu saya pikir rakyat tidak akan seresah ini dalam hal menyikapi ketiadaan atau absennya undang-undang perampasan aset. Itu yang pada dasarnya kita harus koreksi dan kita kawal terus. Namun salah satu hal yang juga kita lihat dari gestur Presiden Jokowi adalah dia ingin memperlihatkan kepada publik bahwa parlemen juga harus berperan. Dan dia memberikan kesempatan kepada parlemen untuk memperlihatkan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dan saya pikir ini juga merupakan momentum buat parlemen untuk memperlihatkan bahwa mereka bersama-sama dengan rakyat dalam hal pemberantasan korupsi. Apabila setahun lewat atau 2 tahun lewat, baru saya pikir Perpu harus kita dukung untuk segera dimunculkan. Karena kalau semuanya Perpu, nanti proses politik atau bagaimana kita membangun ya, melakukan rekayasa atau mendidik publik untuk paham atas beberapa proses itu nanti tidak berjalan. Tidak berjalan dan kemudian juga artinya kalau semuanya Perpu, negara kita ini gawat sekali ya, karena semuanya adalah kegentingan yang memaksa. Tapi pertanyaannya kembali lagi Mas Arif, kalau kita sambil menunggu undang-undang perampasan aset ya, kita bicara LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu kan tidak ada sanksi pidana untuk yang tidak menyerahkan atau menyerahkan dengan tidak benar. Kan banyak yang tidak lengkap, tidak diupdate begitu. Nah, kalau itu tetap statusnya seperti itu, jadi kan kita tidak bisa lagi punya kekuatan utama untuk memastikan bahwa pejabat-pejabat yang diduga korup itu kita bisa tangkap. Bagaimana Mas? Saya pikir itu memerlukan sebuah political will yang jauh lebih besar ya. Karena kita harus berbicara tentang bukan hanya 1-2 pasal di undang-undang, tapi banyak sekali hal-hal yang terkait. Dan bila kita sudah menetapkan hal tersebut, kita harus memastikan bahwa aparatnya ada, alatnya ada untuk segera bertindak. Dan ini sekali lagi ini adalah momentum yang sangat-sangat besar ya. Kenapa? Karena saya percaya bahwa para koruptor itu, mereka saat ini dengan sistem hukum kita seperti ini, mereka sudah sangat tidak takut pada pidana. Mereka sangat tidak takut dengan sanksi sosial. Mereka tidak takut dengan ancaman hukuman mati bahkan. Yang mereka takut adalah dimiskinkan. Dan mereka takut adalah miskin. Dan saya pikir absennya undang-undang perampasan aset ini tidak memberikan deterrent effect terhadap orang-orang yang masih punya nyali ya, untuk korup, untuk melakukan kecurangan dan pengkhianatan terhadap rakyat. Sehingga kita bisa lihatlah gaya hidup Rafael Alun Trisambodo.
mewah, hedonistik, ya, bukan saja pada dia, tapi anaknya, istrinya, keluarganya, ya? dan keluarganya. Yeah. Saya pikir anaknya itu tidak akan memiliki pola sedemikian keji kalau dia bukan orang yang kaya raya seperti itu. Atau bapaknya kaya raya. Ya, dan saya percaya bahwa koruptor itu takutnya satu, miskin. Takut miskin. Dan absennya undang-undang perampasan aset ini, itu membuat mereka masih belum punya deterrent effect untuk, oke, saya melakukan ini apa enggak ya? Ini merupakan salah satu hal yang harus kita dukung segera. Iya, ini satu hal juga yang dipertanyakan orang, Mas Arief. Saya juga belum mendapat jawabannya. Kan kita punya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Dan di kasus RAT malah disebutkan bahwa dugaan atau laporan dari PPATK itu sudah cukup lama ya. Sudah lebih dari 10 tahun di kasus RAT itu. Pertanyaannya adalah kalau sifat pelaporan dari PPATK kepada para penegak hukum, entah itu kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK, sifatnya tidak wajib ditindaklanjuti, kan akhirnya jadi sia-sia juga ada PPATK. Itu kan hanya sekedar, diduga ada korupsi, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah ini juga kan harusnya diperbaiki ya dengan adanya kasus dari RAT ini. Bagaimana Mas Arief? Harus, ini merupakan, jawabannya singkat saja, bahwa ini harus sekaligus menjadi bahan yang dimasukkan ke dalam materi undang-undang perampasan aset. Apabila itu masih belum dijadikan sebagai materi, saya pikir kalau mau dimasukkan ke berbagai macam peraturan yang ada masih bisa juga. Tetapi kan ini ada sesuatu yang baru. Kenapa kita tidak masuk ke materi dari draft RUU perampasan aset ini? Atau kalau misalnya kita mendapati bahwa kita punya perangkat atau sistem hukum yang memungkinkan itu dilakukan sekarang, ini bolanya ada di kejaksaan, ada di KPK atau di beberapa pihak yang terkait, karena penyidik PNS kan ada. Oke. Ini akhirnya kita harus memprioritaskan kan ya Mas Arief ya. Kalau Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan semua LHKPN diperiksa oleh KPK, dikonfirmasi dan juga bahkan sampai diperiksa di lapangan. Tapi kalau bicara jumlah ASN, eselon 1, eselon 2, eselon 3, RAT ini kan eselon 3 ya. Itu kan akhirnya ada yang mengatakan begini, kalau mau kaya dengan ajaib, jangan sampai sudah di eselon 2 ke atas. Karena itu akan menjadi sorotan. Jadi dalam tanda petik bermainlah di eselon 3 dan ke bawah begitu. Dan ini terbukti. Kalau kemudian akhirnya harus diperiksa satu persatu, akan lebih efektif atau memang sebaiknya ya seperti sekarang saja sampling begitu, eselon 1, eselon 2 atau eselon 1 diperiksa semua supaya kemudian benar-benar kita yakin bahwa pejabat-pejabat kita kayaknya itu wajar. Sampling itu akan berdampak dan memiliki implikasi yang kurang baik ya. Karena akan ada yang istilahnya ada yang sial, ada yang beruntung, ada yang terlewat. Sehingga dengan kemajuan teknologi seperti ini yang saya pikir tidak terlalu sampai harus menggunakan sistem AI lah ya. Kita mensort pakai sistem yang sangat simple. Itu aja sudah bisa kelihatan. Si A dengan gaji sekian, dengan pajak yang dibayarkan sekian, kok punya aset sekian gitu ya. Itu sangat simple sehingga saya merasa bahwa saya dari kacamata si optimis ya, itu bisa dilakukan. Tapi tadi kalau Pak Saud bilang sampling saja, saya pikir sudah ada berbagai macam perjalanan dalam hidupnya membuat dia sedemikian pesimis gitu ya. Tetapi apa yang saya rasakan, kita punya semuanya. Kita punya lembaganya, kita ada PPATK, kita punya KPK, kita punya kejaksaan, dan kita punya teknologinya. Kenapa nggak kita lakukan kepada semua orang? Dan itu saya pikir bukan hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Semua lembaga, semua perangkat, semua undang-undang ada. Jangan-jangan yang tidak ada kemauan ya Mas Arief? Bisa jadi. Makanya sekarang kita tes kali ini, momentum kali ini, apakah itu dilaksanakan dengan baik atau digunakan dengan baik atau tidak oleh kita semua. Beberapa orang juga mengatakan begini Mas Arief, pejabat itu kan ada juga yang berasal dari keluarga yang memang kaya. Ada harta warisan, ada mungkin bangsawan juga,
atau mungkin dulunya orang tuanya berbisnis begitu. Nah ini kan bahaya juga kalau kemudian kalau meminjam bahasa Jawa gebiah uyah ya, semuanya dipukul rata begitu, ada pejabat yang kaya, ini pasti korupsi nih. Nah ini bagaimana memastikan bahwa pembersihan pejabat ini benar-benar tepat sasaran. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, bagaimana memastikan bahwa yang memang bersih itu akan tetap bersih pejabatnya, dan yang memang kotor itu akan ketangkep? Bukan hal yang sulit ya untuk bisa melakukan hal tersebut, karena sistem pembuktian yang bisa diterapkan oleh berbagai macam pihak seperti kejaksaan, kepolisian itu sudah terbiasa melakukan pembuktian yang sifatnya forensik gitu ya. Dan saya pikir kita tidak perlu terlalu pesimis bahwa kita tidak bisa atau kita sulit melakukan hal tersebut, karena kita punya semuanya. Jadi semua pejabat yang memang sudah kaya dari dulunya, punya warisan banyak, punya aset yang diperoleh secara halal dan secara wajar oleh pendahulu-pendahulunya, saya pikir tidak perlu takut, karena hal tersebut sangat mudah dibuktikan. Dan justru yang takut adalah orang-orang yang saat ini mendapatkannya dengan cara yang tidak halal dan tidak wajar. Terkait dengan hal-hal yang tadi kita sudah bahas ya Mas Arief ya, soal LHKPN, soal kewajiban menyerahkannya ya, seperti apa sanksi pidananya, soal penelitian atau laporan dari PPATK. Kalau kemudian setelah peristiwa ini lewat, tidak ada perubahan mendasar. LHKPN tidak juga ada sanksi pidana untuk yang tidak menyerahkan atau menyerahkan tidak tepat. Lalu PPATK juga tidak ada kewajiban bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti laporannya. Kan akhirnya sama saja kita pura-pura mau memberantas korupsi yang dilakukan pejabat. Itu bagaimana, Mas? Itu adalah risiko di saat kita kehilangan momentum. Kalau segala sesuatunya saat ini, Rafael Alun Trisambodo ini hanya kita jadikan sebagai sebuah drama satu babak gitu ya. Berhenti di situ saja. Berhenti di situ saja, saya pikir ya ini ruginya buat bangsa ini ke depan. Tapi kalau kita gunakan ini sebagai momentum untuk pembenahan, karena pembenahan itu saya yakin tidak akan selesai sekarang, besok selesai gitu ya. Pembenahan ini kan sesuatu yang harus sustain, terus dilakukan, karena akal bulus para koruptor ini juga akan berkembang, dan situasi berkembang, berkejar-kejaran terus dengan norma dan peraturan kita. Tetapi kalau kita tidak punya semangat untuk memperbaiki hal tersebut, untuk terus berkejar dengan apa yang menjadi tantangan kita ke depan, saya pikir kita akan kehilangan momentum dan kita menjadi bangsa yang merugi, kalah sama koruptor. Baik, kita harapkan peristiwa RAT ini benar-benar bisa memperbaiki banyak keadaan, dan kita benar-benar mau memberantas korupsi ya, bukan hanya katanya mau memberantas korupsi. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, Undang-Undang Perampasan Aset adalah sesuatu yang harus dijadikan dengan segera, karena itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kalau ada oknum pejabat yang memperoleh hartanya dengan tidak wajar, dia akan ketahuan. Dan ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan para pejabat negara kita benar-benar bersih. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.